Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran to stay to stray. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tatia Eka Putri dengan NIM 2304121. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tia Damayanti dengan NIM 2309984. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Fatihah dengan NIM 2309557. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih metode pembelajaran itu apa? Jadi, metode pembelajaran itu adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Nah, salah satu contohnya itu adalah metode pembelajaran to stay to stray. Model pembelajaran to stay to stray merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang bisa diterapkan untuk membangkitkan pembelajaran di abad 21 ini. Model pembelajaran ini mengedepankan aktivitas peserta didik atau melibatkan setiap peserta didik, yaitu dengan peserta didik mampu untuk bertanya dan menjawab dari setiap permasalahan yang dihadapinya karena menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran to stay to stray atau TSTS yang berarti dua tinggal, dua tamu dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992 dan biasa digunakan bersama dengan model kepala bernomor atau yang disebut juga dengan numbered heads. Pada model pembelajaran to stay to stray ini, semua anggota kelompok menjadi aktif dan menekankan mereka untuk memahami materi yang didiskusikan karena akan disampaikan kepada temannya yang dari kelompok lain yaitu tahap stay dan dari kelompoknya sendiri tahap stray. Nah, berikut adalah langkah-langkah model pembelajaran to stay to stray menurut LIE 2002 dalam format singkat untuk PPT. Langkah pertama yaitu bentuk kelompok menggunakan teknik undian. Lalu, setelah terbentuknya kelompok, beri nama kelompok tersebut sesuai tema pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Lalu setelah itu, pilih ketua dan sekretaris kelompok, bisa laki-laki dan perempuan, tergantung peserta yang terdapat di dalam kelompok tersebut. Langkah selanjutnya adalah tiap kelompok mendiskusikan materi dalam kelompoknya tersebut. Lalu setelah itu tiap kelompok memilih 2 orang anggota untuk berkunjung ke kelompok lain. Lalu setelah itu, 2 anggota tersebut kembali ke kelompoknya dan laporkan temuan mereka. Langkah selanjutnya adalah cek dan bahas hasil kerja kelompok lain. Setelah itu, salah satu kelompok presentasi dan kelompok lainnya menanggapi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah guru melakukan pembagian kelompok yang terdiri atas 4 orang. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan pokok materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran kepada masing-masing kelompok. Dan setiap kelompok akan mengkaji materi itu untuk dipresentasikan nanti. Setelah mengkaji materi dengan baik, langkah selanjutnya adalah tiap kelompok memilih 2 orang sebagai tamu dan 2 orang sebagai penjaga rumah. 2 orang sebagai penjaga rumah akan mempresentasikan materi kepada setiap tamu yang akan berkunjung ke tiap kelompok. Setelah menentukan siapa yang akan menjadi tamu, langkah selanjutnya guru meminta untuk para siswa yang menjadi tamu untuk berdiri dan mengunjungi kelompok lain. Dan sebelum itu, guru juga akan memberi batas waktu tiap kelompok yang akan dikunjunginya, agar pada saat pembelajaran ini tidak terlalu lama. Setelah merasa cukup,
guru meminta para siswa yang menjadi tamu untuk berpindah kelompok ke kelompok selanjutnya. Dan setelah itu lakukan berulang hingga semua kelompok telah dikunjungi oleh para siswa. Setelah para siswa selesai mengunjungi tiap kelompok, guru dapat meminta para siswa untuk kembali ke dalam kelompoknya masing-masing dan mempresentasikan apa yang mereka dapat dari setiap kelompok. Setelah kembali ke kelompok masing-masing, para siswa akan mendiskusikan apa yang para tamu dapatkan dari hasil berkunjung ke kelompok lain. Setelah itu, guru bisa memberikan evaluasi berupa pertanyaan kepada para siswa ataupun bisa para siswa mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari kelompok lain. Dengan mengimplementasikan teknik ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan kolaboratif, di mana siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka secara lebih luas.